Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, ini yang juga sering terjadi ketika ada orang datang membawa kambing, kemudian diserahkan seandainya kepada salah satu ustadz, diserahkan kepada salah satu ustadz atau tokoh masyarakat, masih berupa hewan masih hidup, bukan daging, tapi apa, masih hidup, maka itu tidak menjadi milik daripada ustadz atau tokoh masyarakat tersebut, tapi sebetulnya itu hanya menjadikan ustadz itu atau tokoh masyarakat itu sebagai wakil di dalam penyembelihan dan pembagian daripada hewan kurban. Ya, bukan apa? Bukan berarti itu menjadi miliknya dia. Ya, bukan itu menjadi miliknya dia. Karena apa? Karena penyerahan daripada kurban itu harus sudah berupa daging. Nah, kalau seandainya datang kepada saya orang ngasih kambing di waktu mendekati daripada hari raya Idul Adha, itu artinya apa? Mereka itu titip. Atau kalau memang dia nggak tahu atau pingin tahu apakah ini titip atau memang dikasihkan kepada dia, ditanya, ini kambing untuk saya atau untuk kurban? Supaya lebih jelas. Kalau tidak ada, tidak mengatakan apapun, itu zahirnya titip dia. Berarti orang yang menerima adalah statusnya sebagai wakil. Wakil tidak boleh mengambil sedikit pun daripada sembelihan hewan kurban tadi itu, kecuali kalau dia memberitahu, ini saya wakilkan kepada kamu untuk menyembelih, kamu boleh mengambil 2 kilo, 3 kilo, baru boleh mengambil. Kalau tidak memberitahu sama sekali, berarti statusnya wakil itu tidak boleh mengambil sedikit pun. Baik. Kemudian penyembelihan hewan kurban itu apakah boleh dilakukan di halaman masjid? Ini sering terjadi ini. Apakah boleh halaman masjid dijadikan untuk tempat penyembelihan hewan kurban? Jadi gini, status halaman masjid itu dibagi menjadi 5. Ada kalanya status halaman masjid itu adalah milik masjid. Milik masjid itu artinya tanah halaman masjid adalah berasal dari hibah seseorang dari pembelian menggunakan harta milik masjid. Masjid sampai bisa beli tanah, akhirnya dijadikan halaman masjid. Itu berarti milik masjid. Yang kedua, statusnya wakaf, untuk wakaf masjid. Wakaf kepada masjid. Wakaf kepada masjid ini yaitu tanah, artinya apa? Tanah yang berasal dari wakaf seseorang kepada masjid. Kalau yang pertama milik masjid, yang kedua wakaf kepada masjid, berarti statusnya wakaf. Artinya wakaf sini tanah yang berasal dari wakaf seseorang kepada masjid. Kalau memang 2 ini statusnya, yang pertama tadi dikatakan apa? Miliknya masjid, atau yang kedua wakaf kepada masjid, maka tidak diperbolehkan untuk menjadikan halaman tadi itu untuk tempat penyembelihan daripada hewan kurban. Kenapa? Karena penggunaan harta milik masjid harus semata-mata untuk kepentingan masjid, bukan untuk apa? Kepentingan perorangan ataupun kepentingan umum. Karena itu tidak boleh kita sembelih di situ. Tapi ada solusinya. Solusinya gimana? Solusinya kita menyewa. Kita menyewa terlebih dahulu kepada masjid, tentunya apa? Dengan harga yang pantas. Kita sewa, untuk apa? Untuk dibuat penyembelihan daripada hewan kurban. Tapi dengan catatan, yang pertama syaratnya yaitu apa? Tidak mengganggu kegiatan masjid, tidak mengganggu daripada kegiatan masjid, sholat berjamaahnya atau acara-acaranya tidak mengganggu. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan fasilitas masjid seperti kamar mandinya atau seandainya gayung atau sapunya, atau seandainya yang lainnya, karpetnya seandainya, atau tikarnya, itu semuanya tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas masjid. Yang tadi yang untuk masalah yang wakaf, kan tadi ada 2.
milik masjid dan wakaf kepada masjid. Untuk yang wakaf masjid ada tambahan syarat, yaitu apa? Tambahan syaratnya yaitu tidak bertentangan dengan syarat atau maksud daripada wakif. Artinya gini, jika wakif mensyaratkan untuk tidak disewakan, maka tidak diperbolehkan disewakan. Kalau memang itu halaman statusnya wakaf kepada masjid, maka syarat tadi itu ya dikatakan awalnya tidak boleh disembelih di situ, kecuali kalau menyewa dengan ketentuan-ketentuan yang tadi. Tapi itu dengan syarat kalau wakif yang mewakafkan tadi mengatakan apa? Tidak pernah mengatakan untuk tidak memperkenankan untuk disewakan. Kalau si wakifnya mengatakan saya wakafkan ini untuk masjid dan saya syaratkan tidak boleh disewakan, berarti apa? Tidak boleh disewakan. Untuk yang status yang kedua. Kemudian model yang ketiga, ya status yang ketiga tadi, status yang pertama milik masjid, yang kedua wakaf kepada masjid, yang ketiga wakaf untuk kemaslahatan muslimin. Halaman tadi itu memang diwakafkan untuk maslahat muslimin. Kemudian ya digunakan untuk halaman apa? Dimanfaatkan untuk halaman masjid. Nah, gimana kalau disembelih di halaman masjid yang mana statusnya tadi wakafnya untuk kemaslahatan muslimin, maka boleh digunakan untuk kepentingan masjid ataupun kepentingan umum lainnya, ya seperti ya tempat untuk penyembelihan kambing atau yang lainnya. Maka boleh, silahkan digunakan untuk penyembelihan hewan kurban kalau memang wakafnya untuk kemaslahatan muslimin. Kemudian status yang keempat yaitu apa? Wakaf yang majhul. Wakaf yang tidak diketahui untuk apa? Jadi ada tanah wakaf, halaman digunakan untuk halaman masjid. Ini status wakafnya apa? Apakah untuk kepentingan masjid ataukah untuk kepentingan muslimin atau gimana? Enggak tahu. Pokok wakaf ya tahu semuanya ini adalah wakaf dan majhul, tidak diketahui keperuntukannya. Nah, gimana ini? Nah, untuk yang ini sama dengan yang kelima nantinya, yaitu apa? Ada halaman masjid tapi tidak tahu statusnya. Asal usulnya ini dari mana nggak tahu. Pokok sekarang sudah menjadi halaman masjid, tapi tidak diketahui apakah ini wakaf ataukah milik orang ataukah bagaimana statusnya, tidak diketahui. Asal usulnya tidak diketahui. Maka dua status tadi ini yang terakhir yaitu apa? Wakaf majhul dengan apa? Tidak diketahui asal usulnya. Maka apa? Pemanfaatannya tergantung pada kebiasaan masyarakat yang ada di tempat tadi itu. Nah, mereka dalam memanfaatkannya digunakan untuk apa? Oh, memang biasanya mulai dulu tempat ini digunakan untuk apa? Penyembelihan hewan kurban. Kadang untuk ada orang yang ketika mau dalam keadaan repot, ya mantu, sunatan di tempat itu juga seandainya. Nah, berarti mengikuti ada kebiasaan orang-orang yang di daerah itu bagaimana mereka memanfaatkannya. Nah, kalau memang itu wakaf majhul atau apa tidak tahu asal usulnya. Nah, ini adalah apa? Status halaman masjid. Karena itu hati-hati, jangan langsung aja asal apa digunakan itu halaman masjid. Dilihat ya daripada 5 status tadi itu. Nah, sekarang kadang-kadang ini yang sering kesalahan yang terjadi. Nah, ketika ada orang titip kepada masjid atau titip kepada tempat-tempat seperti itu, masjid lah titip kepada masjid untuk apa? Disembelihkan. Nah, seharusnya ketika dititipkan ke masjid, panitia untuk penyembelihan hewan kurban yang ada di masjid, ya seharusnya dia apa? Bukan hanya menerima daripada hewan kurban yang dititipkan, tapi dimintai biaya. Kan nanti akan ada biaya seperti seandainya penyewaan tempat tadi itu, atau butuh kresek kantong plastik, atau butuh air nanti akhirnya beli atau ngambil dari tetangga, atau butuh yang lainnya. Itu biaya operasional daripada penyembelihan hewan kurban tidak boleh diambil dari kas masjid. Nah, terus siapa? Ya diminta itu orang-orang yang titip, dimintai untuk apa? Untuk biaya operasional daripada penyembelihan hewan kurban. Atau kalau memang sudah ada yang tabarruk, ada yang sukarela memang memberikan, ya ada yang menanggung untuk urusan kantong plastik, urusan semuanya biar saya menanggung. Ya silakan. Tapi intinya pokok tidak boleh diambilkan daripada kas masjid. Nah, juga yang sering terjadi gini, ketika panitia yang ada di masjid
Ya panitia penyembelihan hewan kurban. Panitianya ada yang bagian menerima, nanti ada yang bagian membantu. Biasanya kan rame yang ikut membantu untuk menceli dagingnya, untuk motong-motong daging, untuk nyeseti kulitnya atau untuk yang lainnya. Nah, itu hati-hati. Mereka itu tidak boleh mengambil langsung daripada daging yang ada. Kadang-kadang mereka itu ya royoan, langsung mengambil iki sampile, iki aku disingitno. Yang lainnya mengambil ini, jadi yang panitia, yang membantu panitia tadi, ya mereka sudah menikmati terlebih dahulu. Nah, mereka tidak boleh kecuali izin sama panitia yang dititipi, yang diwakilkan. Ya, yang diwakilkan, ya dititipkan, ya minta izin sama dia. Ya ini saya mengambil ya daging ini. Oh ya silakan ambil. Dan dia adalah orang yang berhak memang. Ya boleh diambilkan. Tapi kalau langsung mengambil gitu tidak boleh. Ya ini kadang-kadang dibuat mayoran sebagian. Ya masak-masak dulu. Ya masak-masak dulu. Ya kemudian ya untuk makan gulai ya atau apa itu tidak boleh nih ya. Nah di sini gini, ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, di desa saya itu ada iuran kurban sapi dengan patungan 7 orang. Masing-masing orang dapat 10 kilo daging. Sisanya diberikan pada panitia kurban dan dibagikan kepada warga. Bagaimana cara ini? Apakah sudah memenuhi syarat apa tidak? Jadi gini, saya seandainya sebagai panitia, saya menarik dari 7 orang. Setiap orang saya tarik dengan biaya seandainya 3 juta. Saya minta 3 juta. Kemudian setelah itu saya belikan kambing. Setelah saya belikan kambing, maka mereka sebetulnya setiap orang bisa mendapatkan 15 kilo seandainya. Setiap orang dari 7 orang itu sebetulnya kalau mau dibagi 7, setiap orang mendapatkan 15 kilo. Tapi saya kasih 10 kilo. Kemudian 5 kilo per orang tadi itu yang milik daripada per orang dari 7 orang tadi itu saya ambil, saya sebagai panitia untuk saya bagikan kepada warga. Itu pertanyaannya seperti itu. Apakah boleh? Boleh kalau memang dia sudah minta izin kepada orang yang 7 orang tadi itu. Kalau 7 orang tadi itu mereka rela, mereka ridho, ya silahkan. Ya sudah tidak apa-apa. Saya 10 kilo, 5 kilonya nanti bagikan. Nanti diwakilkan kepada panitia tadi itu untuk membagikannya. Ya hukumnya ya boleh. Hukumnya boleh. Tapi harus minta izin dulu. Tidak boleh langsung mengambil. Ya. Tidak dikasih tahu, "Wes ini buat kamu 10 kilo. Ini semuanya kasih 10 kilo." Padahal hasilnya 15 kilo kalau mau dibagi 7. Nah ini Nah ini hukumnya ya tidak boleh. Berarti dia menipu lah. Ya dia menipu, kemudian dibagi kepada warga, tidak boleh. Mungkin dia mau diambil semuanya, cuma mau disedekahkan sedikit. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, karena itu harus minta izin kepada orang 7 tadi itu untuk diambil tadi itu selebihnya daripada 10 kilo per daripada 7 orang. Kemudian ada pertanyaan kemarin juga. Kemarin itu ada pertanyaan gini juga. Kalau seandainya ada orang urunan 7 orang untuk beli sapi. 1 orang 3,5 juta, 3,5 juta, 7 orang. Ternyata dari hasil pembelian daripada sapi tadi itu masih ada kembalian. Kembaliannya berapa? Oh sisa 3 juta. Ya apa ini 3 juta ini? Padahal sudah beli sapi, tapi masih ada sisa 3 juta. 3 juta ini gimana? Ya dikembalikan kepada orang-orang yang tadi itu. Dikembalikan kepada mereka. Kecuali kalau mereka mengatakan sudah untuk kepentingan daripada untuk penyembelihan hewan kurban. Untuk beli kantong plastiknya, untuk nyewanya, atau untuk dibagi untuk bayar yang menyembelih seandainya, ya terserah nantinya. Tapi kalau kalau mereka tidak mengatakan seperti itu, ya wajib dikembalikan. Kan berarti kan lebih itu miliknya orang-orang yang urunan tadi itu. Loh, dibagi berapa? Ya sesuai dengan ya ukuran daripada harta mereka ketika mereka urunan. Serahkan kepada mereka. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang mudah-mudahan ya bisa menjadikan tambahan pengetahuan untuk kita sehingga kita bisa menjadi mengikuti daripada anjuran yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad
wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.